Shalom. Sebelumnya selamat Natal dari Surabaya. Selamat Natal juga ya. Tahun barunya belum, sebentar lagi ya. Saya pada hari ini akan menyampaikan sebuah pesan dari Tuhan. Tapi sebelumnya saya selalu melakukan ritual ini ya. Ritual kemanapun saya diundang ke jemaat-jemaat, kemanapun saya ngomong kepada orang-orang yang saya berikan kesaksian, selalu ingat 3 hal ini ya. Yang pertama, mungkin yang jemaat yang waktu itu udah dengar, masih ingat? Hal yang pertama, selalu ingat bahwa neraka itu ada. Kalau mau ketawa silakan. Tapi yang saya selalu katakan kepada setiap orang bahwa neraka itu ada. Itu hal yang pertama yang harus kita ingat setiap hari. Hal yang kedua yang saya selalu ingatkan adalah bahwa selalu mencari Tuhan di dalam dirimu, karena Tuhan sudah ada di dalam diri kita. Dan hal yang ketiga yang selalu saya katakan, selalu saya suruh ingat adalah meminta Tuhan untuk belajar mengasihi Dia. Ya. Tapi saya hari ini tidak membahas 3 hal itu karena beberapa waktu lalu saya sempat membawakan firman di sini. Saya membawakan hal sedemikian. Hari ini kita merayakan Natal. Yang kita ketahui, mungkin di sini nggak ada tulisannya. Itu ada tulisannya ya, Christmas celebration ya, Christmas celebration ya, GAB Shalom Monosalam Christmas. Arti kata Christmas adalah Christ Mass ya. Mass itu bisa dibilang masa ya. Masa itu ya sekumpulan orang-orang yang banyak. Jadi maksudnya apa? Setiap Natal kita ini selalu merayakan banyak orang akan bertobat menjadi Kristus. Karena artinya Christ itu adalah Kristus. Kristus yang banyak, artinya begitu. Christmas itu adalah Kristus yang banyak. Jadi kita mendoakan setiap Kristus, kita mendoakan. Amin. Yesus ketika lahir di Palungan, ada 2 Injil yang menyatakan kelahiran Yesus. Saya bawa dulu di dalam Injil Lukas. Di dalam Injil Lukas itu dikatakan bahwa gembala-gembala pada malam hari sedang menjaga domba-dombanya. Setelah mereka menjaga domba-dombanya, takut karena ada serigala dan binatang buas, tiba-tiba ada seorang malaikat yang datang. Dan malaikat itu berkata, ada seorang bayi yang telah dijanjikan. Ya kan? Dijanjikan dia ada di Bethlehem. Kemudian tiba-tiba dari satu malaikat surga terbuka. Ketika surga terbuka, kemudian terlihat begitu banyak malaikat yang menyembah dan memuji Dia, memuliakan Yesus yang lahir di dunia. Dan setelah itu gembala-gembala itu datang melihat bayi Yesus di dalam palungan. Di dalam palungan. Yang pertama, mengapa gembala-gembala datang? Seharusnya pada waktu itu para ahli Taurat dan Farisi itu harusnya tahu kalau Yesus itu yang sudah dinubuatkan itu datang, karena nubuatannya itu banyak. Ya. Tapi kenapa Yesus waktu dia datang tidak ada yang menyambut? Sampai harus ada seorang malaikat yang membicarakan kepada mereka mengenai seorang Kristus telah datang di dunia ini. Yesus, Tuhan Yesus kita datang di kota Bethlehem. Artinya kota Bethlehem itu adalah kota roti. Dia adalah roti hidup. Amin. Setelah waktu bayi Yesus itu masih kecil, jadi ini belum disunat, belum 8 hari. Biasanya kalau bayi belum 8 hari ditaruh di tempat yang bersih atau dibiarkan saja. Ditaruh di tempat bersih supaya nggak sakit, betul? Tuhan Yesus ditaruh di palungan. Kalau kita lihat patung-patung Yesus itu kan bagus palungannya ya. Tahu nggak palungan itu apa? Nah ini jemaat-jemaat pasti tahu. Karena
di sini banyak orang yang pelihara ternak ya. Kalau kita lihat itu, kalau di peternakan sapi itu kan sapinya jajaran gitu. Nah terus mari gitu, kalau supaya gampang ngasih makan gimana? Dikasih balok kayu. Nah itulah palunya. Jadi bersih apa kotor? Kotor ya. Begitulah dia sampai mau dihina. Kalau misalnya tidak ada orang manusia pun yang menyembah dia ketika dia datang ke dunia, malaikat pun menyembah. Ya, malaikat pun menyembah. Mengapa? Karena Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai anak manusia. Ingat itu ya, Yesus datang sebagai anak manusia. Tadi waktu nyanyi puji-pujian glory, ya kan, yang dari apa itu? Nah itu ya, dari pulau dan benua ya. Perhatikan ini. Waktu di dalam Kejadian pasal 1, Tuhan Yesus, Allah cuma memerintahkan kepada manusia, dikatakan gini, berkuasalah atas apa? Binatang di air, binatang di udara, binatang di darat. Itu di Kejadian ya, baca ya kalau nggak percaya. Sekarang saya tanya, kapan Allah memberikan perintah kepada manusia, kuasailah bumi? Nggak ada kan? Kerjakanlah bumi, bukan kuasailah bumi. Jadi bumi itu masih miliknya Tuhan. Kalau nggak ada manusia satupun yang menyembah dia, itu wajar kalau gunung lembah itu menyembah dia. Makanya gunung lembah pulau itu menyembah dia. Kalau nggak ada satupun manusia menyembah dia, tetap dia bisa menyuruh bumi untuk menyembah dia. Itulah kehebatan dia sebagai anak manusia. Di dalam Lukas dikatakan Yesus lahir sebagai anak manusia. Kemudian kita melihat ini ya, di Matius dikatakan di sana Yesus sudah besar ya, dan ada 3 orang majus ya. Pernah dengar ceritanya ya? Nggak pernah ya? Wah, belum baca Alkitab nih enggak. Matius itu padahal. Di dalam Matius sudah ada 3 orang majus. Waktu itu Yesus sudah umur 2 tahun. Orang majus ini bukan orang Yahudi. Dia datang dari jauh melihat bintang timur. Nah ketika dia menemukan bayi Yesus, apa yang dikatakan? Mereka menyembah dia. Ketika orang majus itu membuka hartanya, yaitu ada emas, ada kemenyan, ada mur. Kemudian ketiga-tiganya itu dipersembahkan kepada Yesus, dan mereka menyembah bayi Yesus. Bayi Yesus waktu itu sudah umur 2 tahun, bukan lagi bayi. Dia disembah sebagai anak Allah. Jadi Yesus yang kita sembah-sembah ini bukan sembarangan Tuhan. Dia adalah Tuhan atas anak di antara manusia. Dia juga adalah Tuhan anak di antara para ilah-ilah. Yesus juga diketahui sebagai kalimatullah. Ada sebuah kebenaran yang mengatakan begini ya, Alkitab. Artinya apa? Kitab-kitab itu yang banyak dikumpulkan jadi satu, dinamakan Alkitab, Al-Quran. Jadi Quran yang banyak itu disatukan dijadikan Al-Quran. Jadi disatukan dinamakan Al-Quran. Jadi kalau kita tahu bahwa ada sebuah sebutan yang untuk Yesus, namanya apa? Isa Al-Masih. Artinya apa? Isa Maha Pengasih. Dia adalah kalimatullah yang datang ke dunia. Sekali lagi, Isa Al-Masih, Isa Maha Pengasih. Dia adalah kalimatullah yang datang ke dunia. Ada sebuah cerita yang menarik. Ada seorang anak perempuan. Dari kecil dia sudah ditinggal ibunya meninggal. Hanya dirawat oleh seorang bapaknya. Anak kecil ini sayangnya buta, kekasih Kristus.
Dia buta, kekasih Tuhan. Kemudian setelah bapaknya ini melihat bayi ini sudah umur 1 tahun, bayi ini kemudian diserahkan kepada yatim piatu, ya ke arah biarawati begitu ya, yang di Katolik itu ya. Kemudian anak kecil ini diasuh di sana sampai dia umur 3 tahun. Kemudian dia belajar menulis dengan jari, ya, menulis dengan jari, dia membaca surat. Setiap bulan ayahnya pasti mengirim surat untuk dia. Dia sedih. Kenapa? Karena dia mengetahui bahwa ayahnya sedang pergi berperang. Jadi nggak bisa dong balik ke tempatnya dia berada, perempuan ini. Setiap 1 bulan dia selalu mendapatkan surat dari ayahnya, dan dia sangat bersukacita setiap akhir bulan dia dapat surat. Dan itu berlaku sampai bertahun-tahun. Dikatakan dalam surat itu, aku mengasihimu nak, percayalah kepada bapakmu bahwa aku sangat mengasihi engkau. Tiada putri yang lebih cantik dari engkau. Engkau satu-satunya. Setiap bulan dikatakan hal sedemikian. Sehingga anak itu menangis dan benar-benar ingin melihat muka seorang ayahnya. Kalau dia sudah tidak bisa melihat muka ibunya, paling nggak salah kan? Nggak berdosa kan melihat muka ayahnya yang masih hidup. Waktu dia udah berumur 15, dia memberanikan dirinya untuk keluar dan mencari ayahnya itu. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada hasilnya. Dan perempuan itu kembali lagi ke tempat panti asuhan itu tadi. Dan kemudian beberapa tahun selang, perempuan itu ada di dalam panti asuhan itu, dan setiap bulan dia tetap menerima surat itu. Dia tetap menerima surat itu yang selalu menyatakan bahwa dia itu adalah putri yang disayangi, putri yang dicintai. Suatu hari kemudian dia dapat informasi bahwa dari seorang susternya itu, bahwa rupanya ayahnya sudah tidak lagi menjadi seorang tentara, tetapi sudah mempunyai keluarga lain dan punya anak yang lain. Dan dia pun ditinggalkan sebatang kara. Apakah surat dapat membuat kita percaya bahwa ayah itu benar-benar mengasihi dia? Tetapi berbeda dengan kalimatullah itu. Dia yang menulis, dia yang datang. Dia buktikan bahwa aku bukan hanya menulis, aku mencintai engkau. Bahkan dia datang di atas kayu salib. Dia datang ke dunia dan mati di atas kayu salib. Banyak yang mengatakan, iya ya, saya baca Alkitab itu lucu. Kenapa Yesus itu menangis di Taman Getsemani? Mungkin banyak yang belum mengenal cerita ini. Mengapa banyak orang yang bertanya, kenapa Tuhan Yesus menangis sampai menangis darah di Taman Getsemani? Apakah dia takut akan paku yang akan ditancapkan? Apakah dia takut? Dia nggak takut penderitaan, karena ada tertulis dia adalah seorang yang hina dan terbiasa dalam menderita. Berarti dia nggak takut tuh penderitaan seperti itu. Apakah dia takut untuk ditolak? Contohnya ya, kayak gereja sekarang. Kan banyak tuh gereja sekarang udah punya acara sendiri, nggak mau mengundang Roh Kudus, nggak Yesus-Yesusan, yang penting gerejanya lancar, selesai. Banyak orang Kristen juga begitu, maunya masuk surga, nggak usah doa, nggak usah cari Roh Kudus, nggak apa-apa, yang penting bisa masuk surga. Jadi mereka dengan sengaja memberontak dan menolak berhubungan dengan Tuhan. Apakah dia takut untuk ditolak? Karena dia tahu kan dia bisa lihat masa depan. Oh, mungkin kalau aku udah disalib nanti sudah mengucurkan darah, menyerahkan nyawaku, gerejaku menolak aku. Apakah dia takut untuk ditolak sehingga dia menangis darah? Di dalam kasih tidak ada apa? Di dalam kasih tidak ada, karena kasih itu nggak takut untuk ditolak. Di dalam kasih tidak ada penghakiman. Jadi Yesus menangis di dalam Getsemani bukan karena ditolak, bukan. Lalu mengapa kok dia sampai takut ya, sampai menangis darah? Saya beritahukan firman Tuhan pada hari ini mengapa dia menangis.
Karena selama 33 tahun, selama setiap malam jam 3, jam 4 subuh dia sudah bangun, dia naik ke atas gunung sendirian ke dalam hutan. Dia berdoa, dia memohon, dia berdoa dengan Bapa. Dia mempunyai ikatan yang begitu erat dengan Bapa. Kalau Anda tidak pernah datang kepada Tuhan dan punya hubungan yang erat sama Tuhan, Anda tidak akan mengerti hal ini. Ketika dia disalib dan terakhir dia mengatakan Elai, Elai lama sabachthani, artinya mengapa Bapa engkau meninggalkan aku? Itu hubungan dia dengan Bapa itu dirobek. Pak, saya nggak bisa bayangin gambarannya kayak gimana. Mungkin gambarannya kayak begini ya. Ada seorang suami istri, waktu zaman Nazi itu kan banyak ya. Ada seorang suami istri ini ditangkap bersama anak-anaknya. Terus setelah itu anak-anaknya diambil sama tentara-tentara ya. Coba bayangkan kita sebagai orang yang ditangkap itu ya. Kemudian setelah itu laki perempuan dipindahkan. Di sini kaum laki-laki, di sana kaum perempuan. Kita masih bisa lihat istri kita di sana. Terus istri kita bingung. Kita mau diapain? Suaminya tenang aja, udah dulu, diem aja. Tapi setelah itu, ketika semua perempuan-perempuan dinaikkan ke dalam kereta, Anda dirobek gitu. Anda dirobek. Suami istri Anda dirobek. Itu pun belum seperti Bapak dan Yesus. Rasa sakitnya ketika engkau dirobek, dipisahkan dengan istrimu, dipisahkan dengan anakmu, dipisahkan dengan suamimu itu masih belum seberapa. Sakitnya kayak gitu dikali berkali-kali. Sakitnya Yesus berpisah dengan Bapa. Jadi, apakah masih kurang Tuhan itu melayani kita? Apakah masih kurang Yesus itu harus berkorban untuk manusia? Pertanyaan tahun 2024 memasuki tahun 2025, apakah kita masih mau menjadi orang yang sama? Yang masih mau menolak berhubungan dengan Tuhan? Yang masih mau memberontak? Dan masih mau menghina pengorbanan Kristus? Saya mengajak jemaat di tempat ini, Wonosalam, pulang dari tempat ini kita sungguh-sungguh mau kembali kepada Tuhan. Karena ancaman kita bukan Tuhan yang rugi. Ancaman kita adalah api neraka. Di sana itu saya banyak dengerin kisah di YouTube, banyak kesaksian tentang neraka. Di sana itu katanya nafas itu kayak dikasih plastik ditutup. Coba nafas tuh, plastik ditutup. Dan itu setiap saat orang itu rasakan. Orang itu rasakan seperti mau nafas itu nggak bisa karena dia ditutup sama plastik. Duh. Jadi di alam selanjutnya masih perlu nafas. Jadi waktu orang itu di neraka, dia mau bernafas, tapi susah untuk bernafas. Mengapa? Karena dari roh kembali ke roh. Rupanya saya baru dikasih tahu Tuhan. Rupanya nafas kehidupan itu sudah ditarik sama Tuhan. Karena Tuhan tidak akan mempermalukan gambarnya nafas kehidupan masuk ke dalam neraka. Maka orang yang masuk ke dalam neraka, nafas hidupnya itu ditarik sama Tuhan. Karena dari Tuhan kembali ke Tuhan, dari debu kembali ke debu. Jadi neraka itu harus nafas, tapi susah untuk bernafas. Baunya minta ampun, belum ada siksaan lagi yang sangat berat, dipotong-potong. Oh, Anda kan belum pernah ke neraka, Pak. Anda itu, Pak, halusinasi. Ya terserah, nggak apa-apa, terserah. Cuma saya udah ngeliat dari berbagai kesaksian, mau orang Australia, mau orang Singapura, mau orang Hong Kong, mau orang Indonesia, semuanya mengatakan hal yang sama. Dan ada satu hal yang paling ditakuti di dalam neraka, yaitu mereka tidak tahu kapan mereka keluar dan bagaimana cara keluar dari sana. Itu yang paling ditakuti. Tapi saya tidak akan memperpanjang firman pada hari ini untuk menakut-nakuti kita. Tapi ketahuilah bahwa ancaman itu ada untuk orang yang memberontak dan menolak hubungan dengan Tuhan. Saya akan membawakan arti pertobatan. Apakah arti bertobat? Arti bertobat itu adalah berputar 180 derajat. Contohnya, kalau saya menghadap ke belakang, saya putar 180, saya menghadap ke depan. Kalau saya dari tadi menghadap ke kanan, 180 saya menghadap ke kiri. Artinya bertobat adalah biasanya kita melihat keluar,
Tapi saat ini kita melihat ke dalam diri kita. Saya ulangi, arti pertobatan itu adalah biasanya kita melihat keluar, tetapi sekarang kita melihat ke dalam diri kita. Terus ngapain Pak lihat ke dalam diri? Lihat Tuhan Yesus yang sudah ada di dalam dirimu. Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa yang dijanjikan, yaitu Roh Kudus, untuk turun dan bersama dengan kau sampai akhir zaman. Jadi berhenti melihat keluar dan mulai melihat ke dalam. Tuhan Yesus itu ada di dalam perut kita, ada di perut kita, karena ada firman-Nya, nggak sembarangan. Dari perutnya akan keluar air kehidupan. Nah, air kehidupan adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ada di dalam perut. Saya pernah bertanya, Tuhan kenapa harus di perut? Tuhan katakan begini, lah kamu pertama kali makan itu di mana? Pertama kali kamu bernafas itu lewat apa? Dan saat itu saya ketawa, oh ya betul juga ya Tuhan. Rupanya kita di dalam perut ibu itu kita dikasih makan sama nafas lewat perut. Di sanalah adalah air kehidupan. Jadi kita berhenti melihat keluar dan melihat ke dalam. Pak, maksudnya melihat keluar itu apa Pak? Saya nggak ngerti. Melihat keluar itu melalui dari 5 sense kita. Dari mata, wedoknya ayu rek. Perempuan laki jelek itu menghakimi. Betul? Mata ya, satu ya. Yang 2 dari telinga. Masa ya? Baru itu komersi. Oh, korupsi palingku, korupsi. Menghakimi lagi, itu yang kedua. Yang ketiga, penciuman. Kok bau ya rumahnya ya? Orang miskin ini paling. Rumahnya bau, gak pernah disapuin. Menghakimi lagi, nomor 3, ya kan? Nomor 4, dari apa? Dari lidah, ya. Diajak bertamu, makan, enak. Terus ngomong sama sebelah, wasin kayak gini kok enak, gak iso masak, goblok ini. Nah, ya, menghakimi lagi, 4 itu. Yang terakhir, lewat kulit, masuk rumah orang. Kok gak AC ini ya? Songkep ya? Oh, paling gak dinyalakno iki. Nah, ya, menghakimi lagi. Jadi rupanya melihat keluar itu maksud saya adalah melihat dengan matamu, mendengar dengan telingamu, ya, mencium dengan hidungmu, merasakan dengan lidahmu, dan juga merasakan dengan kulitmu. Nah, ketika kita berhenti melakukan itu, kita bertobat. Pak, caranya gimana Pak? Susah banget. Memang susah. Siapa yang bilang gampang? Kekristenan itu susah sebenarnya. Mau jadi presiden aja susah, apalagi mau jadi Kristus. Loh, artinya Kristen kan menjadi Kristus. Kristen, pengikut Kristus. Lah kalau misalnya saya mau belajar piano, saya kan nggak bisa piano. Terus saya ingin belajar sama ibu tadi, ya kan? Nah kalau saya mau belajar piano kan saya harus megang piano. Ujung-ujungnya kan saya harus pakai piano. Nah kalau Kristen itu berarti kita ujung-ujungnya harus jadi Kristus. Terus susah gimana caranya Pak? Ada Roh Kudus. Sekali lagi, ada Roh Kudus. Makanya tadi saya katakan yang nomor 3, selalu minta Roh Kudus. Roh Kudus, ajari aku untuk mengasihi Engkau. Roh Kudus, ajari aku untuk menyayangi Engkau. Tuhan, ajari aku gimana sih cara mengasihi Engkau, cara menyayangi Engkau itu gimana. Jadi waktu Anda saat teduh itu adalah di mana pikiranmu diam, teduh, jiwamu tenang, teduh, hatimu tidak pingin itu, pingin ini, teduh. Jadi pikiranmu, jiwamu, hatimu teduh. Pada saat itulah kamu meminta Tuhan. Nanti Roh Kudus pasti ajarkan. Karena saya tidak percaya tidak ada satu orang pun yang tidak bisa mendengar Tuhan. Saya percaya semua orang bisa mendengarkan Tuhan, karena kita punya Roh Kudus yang sama, kita punya Yesus yang sama, kita punya pengampunan yang sama, dan kita punya darah yang sama. Jadi semua pasti bisa dengar Roh Kudus, tinggal mau apa enggak. Pertanyaannya cuma mau apa enggak. Lalu kemudian itu berarti membawa kepada apa? Mau apa enggak? Membawa kepada kesucian. Arti kesucian itu apa? Arti kesucian itu adalah menyucikan diri. Contohnya, maaf Bu ya, saya pakai Bu ya, organ ini ya Bu Gembala. Kalau saya pakai untuk happy ke teman saya diskotik, boleh ya? Enggak boleh loh, kenapa? Karena sudah dikhususkan, sudah disucikan, sudah dikasih ke Tuhan.
Jadi begitu pula, kalau kita mau menyucikan diri kita, kita harus menjauhi dari dunia. Kalau kita mendekati dunia, berarti kita tidak menyucikan diri. Ketika kita menjauhi dunia, kita menyucikan diri kita. Lalu apa yang harus dilakukan? Berarti kita harus menyangkal diri. Dan kemudian kita harus menanggalkan diri dan mematikan diri kita. Saya akan jelaskan artinya buah yang baik dan yang jahat. Nah, ini banyak orang yang nggak ngerti juga. Buah yang baik dan yang jahat itu dipikir kayak gelap terang, atas bawah, baik jahat. Bukan. Suatu hari saya pernah dibukakan sama Tuhan masalah buah yang baik dan jahat ini. Saya terkejut. Rupanya buah baik dan jahat ini yaitu tadi. Buah yang baik jahat ini hanya bisa beroperasi kalau kita pakai melihat keluar dengan mata, hidung, telinga, lidah, dan perasaan kita, pakai tubuh kita. Rupanya buah yang baik dan jahat ini adalah buah yang enak dan jahat. Rupanya buah ini adalah buah yang nikmat dan jahat. Kalau kita mau berbuat jahat sama orang, enak nggak? Contohnya, ya kan? Kita lagi nyetir, terus tiba-tiba ada orang nutupin. Nah, ini bapak-bapak yang ngerti nih ya, nutupin. Terus kita nggak terima nih, kita marah nih, waduh kok bisa ya, kurang ajar ini orang. Kita banting, terus kita majuin, terus kita rem dia. Lalu dia rem, dia takut, gitu. Tapi kan kita seneng kan, puas kan. Nah, contohnya juga, mungkin ada seorang perempuan, ya kan, diejek. Nah, dia sakit hati nih, sakit hati, kemudian dia ngomong sama teman-temannya itu loh, membuang gosip. Dan akhirnya semua temannya itu membenci orang yang tadi itu. Bagaimana rasa orang itu? Dia enak dan jahat. Jadi buah itu menjadi buah yang enak, yang nikmat dan jahat. Kalau kita gosipin kemudian kita merasa, sebenarnya tadi itu, wah nggak ada satu orang pun yang nggak diomong. Kita gosipin semua. Itu perasaan kita kan enak kan? Nah itulah buah yang enak dan jahat. Enak tapi berujung jahat. Sehingga ketika kita berbuat jahat, maka akan ada hawa negatif yang mendekat kepada kita, ya. Kita bukan firman kalau kita nggak buka Alkitab ya Bu ya. Mari kita buka sama-sama di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Di sini dikatakan ya, kalau Pak Hadi, kalau kita sudah berhenti melihat keluar, kita harus lihat ke dalam. Terus kita lihat apa? Kita harus lihat buah kehidupan. Nah, buah kehidupan itulah adalah ini, ya. Jadi sebagai orang Kristen, kita harus mengasihi Tuhan, yaitu ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu di perut, dengan segenap jiwamu di dada, dan dengan segenap pikiranmu. Pernah nggak ditolak sama perempuan untuk laki-laki? Pernah ya pasti ya. Pernah nggak kalau perempuan dihina sama tetangganya? Pasti pernah ya. Ya pernah ya. Sing sakit mana? Aduh sakit loh kepalaku, masa aku dihina sama sebelah gitu? Apa bilang gini? Aduh sakit loh perutku, masa aku bilang cinta sama dia nggak mau bilang sama kita balik sama dia. Sakit loh perutku, masa bilang gitu? Bilangnya gimana? Aduh sakit loh dadaku ini. Masa dia hina saya di depan orang banyak? Sakitnya terus di sini. Sakitnya di sini. Jadi ini adalah letak jiwamu. Jiwa adalah kehendak orang itu. Jadi kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan pikiranmu. Gimana caranya Pak? Tanya sama Roh Kudus. Karena ini hal yang sangat susah untuk diceritakan. Kalau kita nggak punya hubungan sama Tuhan, pasti susah. Tapi kalau saya berjanji, kalau kita mau punya hubungan yang sah dengan Tuhan, sungguh-sungguh, kita pasti diajarkan. Supaya kita memenuhi apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan pikiranmu. Pikiran ini paling penting saudara ya. Pikiran ini paling penting. Karena pikiran ini yang akan ditransformasikan menurut Alkitab. Pikiran ini juga adalah pikiran-pikiran Kristus. Harus dijadikan pikiran Kristus. Makanya pikiran ini harus ditenangkan ya. Jadi caranya gimana? Kalau saya saat namanya juga saat teduh, saya akan mendudukkan diri saya akan mencari Tuhan, memfokuskan diri saya ke dalam diri saya,
Dan kemudian saya mulai mendengarkan suara puji-pujian, menyembah dengan hatimu. Jadi contohnya kayak gini ya. Kadang kita nyanyi haleluya, haleluya gitu ya. Terus mungkin setelah agak lama dalam waktu saat teduh kita ya, mulai mungkin belajar dengan himne. Terus belajar dengan himne. Nanti kalau sudah merasuk lagu itu, belajar mendengungkan nyanyian haleluya dari dalam hatimu. Gimana caranya? Latihan. Kalau nggak bisa. Latihan. Jadi pertama nggak apa-apa ya, pakai suara kita penyanyi. Yang kedua, mulai pakai nada tadi, karena kita tidak mau fokus kepada suaranya. Yang ketiga, kita berusaha nyanyi dengan hati kita. Nah, itu adalah menyanyi dengan jiwaku. Itu yang dikatakan oleh Daud, pujilah dia hai jiwaku, itu adalah dirinya. Jadi tidak pakai emosi, tidak pakai pikiran, tapi pakai jiwa, ya. Karena di dalam jiwa itu ada pikiran dan emosi memang. Tetapi kalau kita pakai jiwa itu pakai intinya daripada jiwa itu sendiri, ya. Terus gunanya apa, Pak? Kalau kita itu nyembah dia, mencintai dia dalam mengasihi dia di dalam hati, dalam jiwa, dalam pikiran, gunanya buat apa? Lu saya nggak dapat apa-apa lu. Saya kasih hadiahnya untuk orang-orang yang sayang kepada Tuhan. Oke, mari kita buka di dalam Roma pasal 8 ayat 11. Ini banyak orang yang juga nggak tahu, banyak kekasih Tuhan yang nggak tahu. Ini adalah hadiah salah satu hadiah yang terindah yang Tuhan sudah sediakan untuk orang-orang yang benar-benar mengasihi Dia di dalam hati, dalam jiwa dan pikiran. Mari kita baca. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus, yaitu Roh Kudus, kita tahu semua itu kasih Roh Kudus, dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Yesus sudah naik, Roh Kudus sudah turun dan masuk dalam hati kita, ya. Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, diulang lagi ya, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saya garis besar, garis bawahi di bawahnya ya, akan menghidupkan juga. Bluetooth connected. Nah, itu yang saya maksud tadi ya. Itu yang saya maksud tadi. Nah, belas kasihan itu masih ada di sini. Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Memang tubuh yang sudah dikubur, nanti mati baru menikmati hadiah Tuhan. Enggak, Tuhan bilang ini loh, menghidupkan juga tubuhmu yang fana, yang sekarang kita pakai. Yang fana itu akan dihidupkan oleh Roh Kudus itu. Artinya apa? Jadi kalau di bahasa Inggrisnya itu regeneratif. Jadi selnya itu berhenti menjadi tua dan kembali menjadi sehat. Serius. Banyak santo-santo yang ada di Katolik yang dulu-dulu itu, mereka saking diam di hadirat Tuhan, mereka saking sayangnya banget sama Tuhan, mereka tiap hari itu hanya melihat wajah Tuhan, sayang-sayangan sama Roh Kudus. Tiap hari itu pikirannya itu setiap detik, saya nggak bilang setiap jam, setiap detik itu ngomongnya Roh Kudus, oh Tuhan, oh Bapa. Kemana-mana dia sudah lihat Yesus. Setiap orang yang dia lihat itu dia lihat Yesus. Orang itu ketika meninggal itu dagingnya nggak bisa rapuh. Alah Bapak kok aneh-aneh. Lu coba bayangin, kenapa iblis memperebutkan tubuhnya Musa? Karena Musa udah ketemu sama Tuhan, sehingga tubuhnya itu mulai berbalik arah. Dia tidak menjadi tua berhenti, dan dia kembali menjadi lebih sehat. Jadi rupanya ada sebuah bonus, ada sebuah hadiah untuk orang yang dekat dan datang kepada Tuhan. Maka cahaya Tuhan akan menyinari wajahnya. Waktu Musa turun dari gunung Sinai, dia harus pakai kerudung. Kenapa? Karena orang Israel tidak bisa melihat wajahnya Musa. Wajah Musa bersinar. Jadi itu adalah salah satu hadiah untuk orang yang benar-benar mengasihi Dia, kumpul sama Dia setiap detik, ngobrol sama Tuhan setiap detik. Bisa tak Pak?
Bisa, karena ngobrol sama Tuhan itu sudah memakai roh dengan roh. Roh kita berkomunion dengan Roh Kudus. Roh kita berkomunion dengan Roh Kudus, bukan berkomunikasi tapi berkomunion, menjadi satu dengan Roh Kudus. Ya, jadi itu yang saya mau sampaikan. Saya kemarin juga sempat menyampaikan bahwa ada namanya kemuliaan kepada kemuliaan di dalam hidup kekristenan. Jadi hidup Kristen ini bukan hanya ke gereja, ya, bukan hanya datang ke hari-hari doa, tapi ada sebuah misi yang kita harus kejar, ya. Kemarin saya bukakan di gereja ini mengenai misi step kemuliaan dari kemuliaan melalui 9 buah roh dan di Matius pasal 5. Tapi saya akan buktikan salah satunya di 9 buah roh. Saya akan cepat mengulang. Di dalam 9 buah roh itu ada 9 buah roh, ya. Pertama kali kita mendapatkan kasihnya Tuhan. Setelah kita merasakan kasih Tuhan, apa yang terjadi? Kita akan bersukacita. Itu kedua, ya. Setelah kita bersukacita, kita akan merasakan damai sejahtera. Orang yang damai sejahtera itu pasti orangnya jadi orang yang sabar, ya. Orang yang sabar itu pasti jadi orang yang bajik, murah hati. Jadi kalau kelihatan orang miskin atau kasihan, itu karena dia sudah sabar, dia udah ini ya, murah hati, pasti ditolong, ya. Kalau udah sering menjadi orang yang murah hati, dia akan menjadi orang yang bijaksana, ya. Itu ada di dalam 9 buah roh di Galatia pasal 5. Kemudian kalau dia sudah menjadi orang yang bijaksana, itu level 6, ya, karena kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ya kan, kebaikan, kebajikan. Yang keenam, yang ketujuh adalah orang itu akan belajar menjadi setia. Nah, kalau sudah setia, terus melayani Tuhan, ya, setia dalam segala hal, dia akan mulai belajar menjadi orang yang lemah lembut. Tuh, ada stepnya kan, nomor 8, ya. Dan kalau dia sudah menjadi orang yang lemah lembut, terakhir dia harus kuasain apa? Penguasaan diri. Jadi orang Kristen bukan tiap minggu ke gereja, harus ada levelnya. Nah, saat ini saya nggak akan membahas Matius pasal 5 karena kelamaan. Saya akan membuka di dalam 7 gereja, ya. Ini yang sebenarnya saya mau bawakan sebagai tekanan saya. Karena saya akan bukakan sebuah rahasia yang Tuhan janjikan, yang sangat penting, ya. Sangat penting ini, ya. 7 gereja. Kita akan lihat ini, minta tolong untuk Pak Proyektor, ya, untuk membantu saya. Karena ini buka firman-nya ada banyak. Oke, yang pertama aja, ya. Kita lihat di dalam di dalam Wahyu pasal 2 ayat 7. Wahyu pasal 2 ayat 7. Ini saya buka, ya. Wahyu pasal 2 ayat 7. Tolong dibantu agak cepat, ya. Oke, di sini dikatakan, ya, ini gereja pertama. Jadi di dalam Wahyu itu ada 7 gereja, ya. Siapa yang nggak tahu? Nah, baca kitab Wahyu, ya, pasal 1 sampai pasal 3. Saya nggak suruh semuanya sampai pasal 28 kalau nggak salah, ya. Cuma baca pasal 1 sampai pasal 3, nanti ulang, ya. Kita nggak sempat bahas semuanya. Cuma saya kutip yang penting-penting saja, ya. Ini adalah gereja pertama dari yang 7 gereja tadi. Gereja pertama namanya gereja Efesus. Dikatakan di sini apa? Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Berarti artinya apa? Dikasih makan pohon kehidupan. Ingat gak waktu Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden? Kenapa? Kenapa mereka diusir dari Taman Eden? Karena Allah takut nanti mereka makan pohon kehidupan dan hidup untuk selama-lamanya, ya. Nah, ini yang pertama, ya, pohon kehidupan. Kita lihat gereja yang kedua, yaitu gereja Smyrna di dalam pasal 2 ayat 10 dulu. Pasal 2 ayat 10, ya. Ini gereja kedua, berarti level 2. Jadi ini orang Kristen yang lebih dekat dengan Tuhan, ya. Level 2 kita lihat, ya. 2 ayat pasal 2 ayat 10, ya, ini. Oke, coba. Lanjutnya. Sorry, ya, itu betul. Nah, lihat ini, ya. Hendaklah engkau sampai mati, setia sampai mati. Jadi ini udah belajar untuk mati. Ingat tadi, ya, ada 3 kan, ya. Menyangkal daging, menanggalkan dirimu, dan belajar mati. Saya nggak akan buka kitabnya, tapi pernah dengar nggak ada firman Tuhan mengatakan gini,
Kalau kamu mau menjadi seperti Yesus, datanglah, pikulah salib dan ikutlah aku, ya. Jadi yang di sini dikatakan sampai mati itu adalah belajar seperti Tuhan Yesus sampai mati. Kalau misalnya saya pingin jago main organ, saya otomatis harus latihan setiap hari organ, ya kan? Nah, kalau kita mau menjadi Yesus, kita harus belajar mati. Pak, korbannya kok ekstrim sampai mati? Ya, ini saya kabarkan nih kebenarannya. Kebenarannya orang Kristen itu dipanggil untuk mati di dalam dagingnya, ya. Sebentar saya akan bukakan rahasianya, ya. Kita lihat ini, ya. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu apa itu? Mahkota. Tadi buah kehidupan, sekarang mahkota kehidupan. Nah, terus kita lihat di dalam ayat ke 11 selanjutnya. Tolong diperhatikan, ya, tolong diperhatikan ini penting banget. Nah, ini, ya. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang ke. Sekali lagi dikatakan, dia tidak akan menderita dengan kematian yang ke. Ada yang tahu nggak kematian yang kedua itu apa? Jadi di ujungnya, tahu nggak ceritanya Lazarus? Lazarus itu kan mati, orang kaya juga mati. Orang kaya bilang apa? Tolong kasih satu tetes saja di ujungnya Lazarus, kasih saya air, karena di sini hausnya minta ampun. Jadi di neraka itu juga banyak orang yang punya kesaksian. Itu kayak katanya udah nggak minum berminggu-minggu sama nggak makan berminggu. Jadi di sana masih ada haus dan lapar. Jadi setelah itu orang kaya waktu di ceritanya Lazarus itu dia sedang ada di Sheol, bahasa Ibrani, bahasa Yunani yang dia ada di Hades, dunia orang mati. Nanti di akhir zaman dunia orang mati ini, Hades ini akan dimasukkan ke dalam api. Terus Alkitab mencatat inilah kematian kedua. Saya tanya, berarti gereja satu sudah bisa lewat gak dari kematian kedua? Nah, serem kan? Padahal sudah makan buah kehidupan loh, tapi Tuhan gak janji loh kamu bisa tidak merasakan kematian kedua. Kenapa? Karena menurut saya nanti semua akan masuk 1000 tahun. Jadi yang gereja di level 1 itu nanti akan masuk dalam 1000 tahun. Di ujung dari 1000 tahun ada naga yang dilepas untuk terakhir kali membohongi seluruh umat manusia lagi. Bisa-bisa ya gereja level 1 tadi tetap bisa masuk neraka karena dia menolak ujungnya. Cuman gereja level 2 dia dijanji sama Tuhan gak akan merasakan api neraka, bukan dunia orang mati. Oke. Gereja ketiga itu sebenarnya gereja Pergamum, ya, kita nggak usah buka, itu dipanggil menjadi imam, Anda baca sendiri. Gereja keempat adalah gereja Tiatira, dipanggil untuk menjadi raja. Jadi kalau orang sudah levelnya dekat sama Tuhan sampai ke level 4, baca aja di Wahyu pasal 2 masihan, ya. Nanti dia akan memerintah dalam masa 1000 tahun dan dia sudah tidak bisa merasakan kematian kedua karena sudah dijanjiin. Jadi gereja yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ini sudah tidak mungkin masuk neraka. Yang keempat itu akan menjadi seorang raja, ya, menjadi seorang raja. Dia akan memimpin masa 1000 tahun. Ini rahasia di sini, ya. Yang kelima kita lihat, ya. Yang kelima kita harus buka karena ini sangat bagus sekali, indah sekali. Wahyu pasal 3 ayat 5, tolong dibuka. Wahyu pasal 3 ayat yang kelima. Ini gereja kelima, yaitu gereja Sardis. Nanti dalam gereja Sardis ini dikatakan gini, ya. Nah, barang siapa menang, dia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Wow. Lebih tinggi dari mahkota kehidupan, lebih tinggi dari imam, lebih tinggi dari memerintah raja. Ini dikasih apa? Namanya dicatat dalam kitab kehidupan. Siapa yang namanya juga dicatat dalam bukan kitab kehidupan? Ayo. Musa. Musa mengatakan apa? Lebih baik kau mengeluarkan namaku dari buku kehidupan. Berarti levelnya orang yang sayang sama Tuhan di level 5 ini, dia sudah apa? Setara dengan Nabi Musa. Jadi ada levelnya.
Jadi orang Kristen tuh bukan tiap hari, tiap minggu ke gereja. Ada level yang harus kita cari. Makanya belajar terus melihat ke dalam. Minta sama Tuhan untuk membentuk diri kita. Pasti Roh Kudus bantu. Tinggal sedikit. Gereja yang keenam adalah gereja Philadelphia. Artinya Philadelphia adalah kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan. Kita lihat ya di sini ya. Wahyu pasal 3 ayat 10 kayaknya, ini yang penting dulu. Wahyu pasal 3 ayat 10. Ini penting banget. Oke. Ini gereja ke-6. Kalau lihat sesamanya sudah melihat seperti saudara sendiri ya. Baca. Maaf, tinggal dulu sebentar. Karena engkau telah menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Jadi dia udah biasa nih ngobrol sama Tuhan ya, udah biasa. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari percobaan yang akan datang ke atas. Sama-sama baca, ke atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam. Nah, itu adalah masa 666. Setiap manusia akan dipasang sebuah chip di tangannya atau di dahinya. Tanpa tanda itu mereka tidak bisa membeli dan menjual. Kaya, miskin, budak, bebas. Semua, seluruh dunia harus menerima tanda binatang itu. Tetapi untuk kekasih Yesus, untuk orang yang sungguh-sungguh mengejar hadiratnya, memikirkan dia setiap detik, sayang-sayangan sama Roh Kudusnya, sampai level 6 disembunyikan. Aku akan melindungi engkau. Bluetooth disconnected. Diambil dan disembunyikan. Jadi ini adalah cara supaya kita terhindar dari percobaan yang akan melanda seluruh dunia. Sebentar lagi mereka akan memberitakan ada makhluk asing datang ke dunia. Pak, itu alien itu sesat apa enggak? Sesat. Karena itu ada di dalam Wahyu pasal 23, roh katak akan keluar. Roh katak yang najis, roh katak yang najis akan keluar. Itu adalah roh katak, itu adalah mereka yang dari luar angkasa katanya. Padahal mereka bukan dari luar angkasa. Mereka adalah ular di Kejadian pasal 1. Ular di Kejadian pasal 3. Jelas ya? Ada jalan keluar ya untuk kita yang takut dengan pemerintahan satu dunia, satu agama, satu bahasa, satu ekonomi. Terakhir, mari kita buka dalam Wahyu pasal 3 ayat 21. Coba dibaca nanti sendiri. Wahyu pasal 3 yang mengenai gereja Laodikia. Barang siapa menang, dia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimanapun aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Sekarang saya tanya, ini ada Pak Presiden kita kekasih ya, Pak Prabowo. Di samping kanannya Pak Prabowo siapa? Ayo. Siapa? Ajudan. Oh, di sebelah Pak, namanya Pak Prabowo yang masih istrinya Pak Prabowo. Ini apa tuh? Nggak pernah ada film ini, cuma di sini Bu, kasihan. Itu kalau di film-film itu ya, di film-film itu kalau ada raja duduk, nah masa sebelahnya itu anaknya, atau ratunya ya, ratu bojone, iya aja sampai. Mari, kenapa? Kalau berani tuh anaknya duduk sana, malamnya nggak tidur di kamar, betul nggak ya bapak-bapak ya? Betul ya? Berani, nggak mungkin berani ya. Bisa malam-malam nggak tidur di kamar itu. Kamu itu ruang tamu lagi kosong, kan gitu ya? Nah, jadi di sebelahnya siapa Pak Presiden kita? Sebelahnya raja, istrinya. Kalau kita sungguh-sungguh sayang sama Tuhan sampai level 7,
bukan membanggakan diri kita, karena di dunianya Tuhan yang tinggi menjadi rendah, yang rendah menjadi tertinggi. Jadi semakin tinggi semakin besar kasihnya, semakin melayani. Tetapi ingat, yang nomor 7 ini ditaruh di sebelah kanan supaya dia tidak bisa kemana-mana lagi, karena saking cintanya Yesus sama orang yang ini. Yesus itu loh naruh dia di sebelah itu bukan karena untuk kehormatan, dan yang di sebelahnya juga bukan karena gila hormat, tapi supaya mereka nggak mau dipisah. Loh, betul nggak? Loh, suami istri kan pasti maunya cuma itu. Kalau ada suami bilang kamu nggak usah ikut istriku, nah itu kan tanda tanya besar ya ibu-ibu ya. Nah ya kan, mau kerja tapi nggak boleh istrinya ikut, kan tanda tanya besar ya kan. Dan justru kalau suami istri saling mengasihi, pasti mereka mau kayak amplop sama perangko. Jadi saking kasihnya nggak mau dipisah. Jadi kekristenan itu adalah sebuah hubungan cinta mencintai. Kekristenan adalah sebuah hubungan antara cintanya manusia kepada Tuhan, merubah manusia itu sampai setara dengan Dia. Itulah kekristenan. Setiap hari latihlah dirimu, karena di firman Tuhan dikatakan latihlah ibadahmu supaya engkau menjadi sempurna. Oke? Saya akan menyudahi dengan ini ya. Ada sebuah lagu yang dikatakan gini, dengan apa kan ku balas. Betul gak? Seolah-olah lagu itu mengatakan kita gak bisa balas Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan Tuhan itu sudah menyerahkan nyawanya ganti kita. Betul? Rupanya kita bisa balas Tuhan. Kita bisa membalas kasih Tuhan dengan menyangkal daging kita, menanggalkan semua pikiran kita, atribut kita, dan kita belajar mati di dalam Tuhan. Dulu waktu saya lagi ada waktu nganggur-nganggur, saya nonton Netflix, nggak ditegur sama Tuhan, nggak ditegur. Tapi semakin dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kemarin saya nonton Netflix, pagi-pagi ditegur, karena saya diajari untuk bahkan mati, merubah kehidupan saya yang lama. Itulah artinya mati hari demi hari. Engkau berani mengorbankan hidupmu, cara hidupmu yang lama, satu persatu belajar dimatikan, maka engkau dari level 1, 2, 3, 4 naik sampai engkau menjadi sempurna. Amin. Saya akan mengundang tim musisi untuk naik.